Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah jaringan komputer. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki minggu yang ke-14. Jadi minggu depan kita sudah memasuki minggu yang terakhir untuk perkuliahan dan minggu depannya lagi kita sudah melaksanakan UTS. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang simulasi jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi Packet Tracer. Sebelumnya, teman-teman silakan mendownload aplikasi Packet Tracer, kemudian silakan diinstal sesuai dengan sistem operasi pada laptop teman-teman semuanya, dan pastikan untuk jenis ataupun bitnya sesuai ya, entah 32 bit atau yang 64 bit. Di sini saya sudah mendownload aplikasi Packet Tracer, dan di sini akan kita coba simulasikan membuat jaringan komputer sederhana dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, jadi ini adalah pertama kali tampilan ketika kita membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita diminta untuk login ya, karena di sini kita menggunakan yang gratis, maka kita bisa memilih yang guys ya, konfirmasi untuk guys atau tamu. Kecuali kalau kita bisa login, kita bisa pakai yang user login. Oke, di sini saya pakai confirm guys. Ini adalah tampilan awal aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa mensimulasikan bagaimana jaringan komputer yang akan kita buat nantinya. Jadi sebelum kita menerapkan pada kondisi nyata, sebelum kita menerapkan pada kondisi realnya, kita bisa mencoba untuk mensimulasikannya terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi Packet Tracer. Nah, di dalam aplikasi Packet Tracer ini sudah ada beberapa menu ya. Contohnya misalkan di bawah ini ada beberapa tool yang isinya merupakan hardware-hardware ataupun perangkat-perangkat apa saja yang bisa kita gunakan dalam membuat simulasi jaringan komputer. Contohnya di sini ada network device. Nah, ketika saya pilih network device, maka di sini akan muncul di pilihan bawahnya ada router, kemudian ada switch, ada hub, dan lain sebagainya. Dan menu yang sebelah kanannya ini, yang panjang ini merupakan submenu dari fitur-fitur yang sudah kita pilih sebelumnya. Contohnya ketika saya memilih router, maka di menu sebelah kanan ini yang memanjang ini akan muncul banyak sekali pilihan-pilihan router, mulai dari router yang serinya 1941, 2901, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada end device. End device ini contohnya di sini ada komputer, ada laptop, kemudian ada telepon, ada TV, dan lain sebagainya. Nah, di dalam mensimulasikan jaringan komputer sederhana ini kita coba untuk membuat jaringan sederhana saja. Ya, kita ilustrasikan kita memiliki suatu lab komputer, yakni dalam satu ruangan lab komputer ada 30 user atau ada 30 komputer klien. Kira-kira gambarannya nanti seperti ini ya. Ketika kita akan mensimulasikan, nah kira-kira gambarannya seperti ini. Di sini ada PC yang bertindak sebagai klien, dan di tengah-tengah PC ini ada switch ataupun hub yang nanti bisa teman-teman pergunakan. Jadi terserah teman-teman mau pakai switch ataupun pakai hub, karena di dalam aplikasi Packet Tracer ini dua-duanya juga disediakan. Jadi kita tidak perlu membeli ya. Kalau kita membuat jaringan secara real kan kita tergantung pada pendanaan. Kalau kita punya uang yang cukup banyak, mungkin kita bisa membeli switch ya, dibandingkan kita harus membeli hub yang mungkin dari segi performa memang cenderung lebih baik switch dibandingkan dengan hub. Nah, oke, kita simulasikan terlebih dahulu. Kita coba untuk membuat jaringan sederhana. Di situ kita simulasikan ada 30 PC yang kita hubungkan ke dalam satu switch. Dan untuk simulasinya kita tidak perlu membuat
PC-nya sejumlah 30, karena ini hanya simulasi, kita buat contoh saja ya. Oke, kita mulai dengan memasukkan end device-nya terlebih dahulu. Kita masukkan, untuk contoh mungkin bisa kita buat PC-nya ada 6 PC, boleh. Oke, di sini sudah ada PC 0 ya, atau PC 1 lah, dari PC 1 sampai PC yang ke-6. Jadi ada total 6 PC. 6 PC ini kita anggap mewakili dari 30 PC yang akan kita buat nantinya. Kemudian sebagai penghubungnya, kita bisa memilih kabel, dan kabel itu nanti kita sesuaikan dengan jenis sambungannya ya. Jadi kalau kita menggunakan perangkat yang berbeda, contohnya antara komputer dengan switch, komputer dengan hub, kita harus menggunakan kabelnya adalah strike. Tetapi ketika kita menghubungkan perangkat yang sama, kita bisa menggunakan jenis kabelnya adalah cross. Oke, saya contohkan seperti ini. Nah, di sini saya memilih untuk kabel, nah, koneksinya di sini ada tanda petir, ini adalah kabel ya. Saya pilih. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan kabel. Contohnya seperti kabel yang warna hitam lurus ini, yang nomor 3 dari sebelah kiri, ini adalah kabel strike. Kemudian yang titik-titik sebelah kanannya, ini adalah kabel crossover. Contohnya di sini saya ingin menyambungkan PC0 ya, PC0 ini adalah PC0 dengan PC4. Nah, PC0 dengan PC4 ingin saya sambungkan. Karena dua device ini memiliki jenis dan karakter yang sama, maka untuk menghubungkannya saya menggunakan jenis kabelnya adalah cross. Nah, kita coba simulasikan dengan kabel yang strike dulu, gimana nanti hasilnya ya. Oke, kita coba. Nah, caranya tinggal kita pilih saja ya kabel di sini, kemudian kita klik. Nah, kemudian kita pilih fast Ethernet 0. Nah, fast Ethernet 0 ini menunjukkan di dalam komputer ini ada satu LAN card, ya, satu Ethernet. Nah, kemudian kita klik, kemudian kita arahkan ke komputer atau ke PC4, kita klik lagi, kita pilih fast Ethernet 0. Kemudian, nah, setelah itu akan tersambung antara PC0 dengan PC4. Nah, kita tunggu. Nah, coba kita berikan IP address ya. Misalkan kita berikan IP address pada PC0. Nah, cara memberikan IP address-nya tinggal kita klik saja, atau bisa kita klik 2 kali boleh, ataupun 1 kali cukup, biasanya sudah muncul untuk pengaturan dari PC0 atau pengaturan dari komputernya. Kemudian kita berikan untuk IP address-nya, kita masuk ke bagian desktop ya. Di tab menunya kita pilih yang desktop. Kemudian di sini kita masuk di bagian IP konfigurasi. Oke, kita anggap untuk IP-nya adalah 192.168.1.1. Subnet mask-nya kita berikan default saja, yaitu 255.255.255.0. Oke, kemudian kita close. Kemudian kita berikan IP pada PC4. Karena ini harus dalam satu jaringan, maka kita berikan IP yang sama, yaitu 192.168.1.2. Sama ini artinya sama dalam satu jaringan, tetapi dalam segi hostnya harus berbeda. Kalau PC yang 0 tadi saya berikan IP address 192.168.1.1, maka PC yang keempat ini saya berikan IP address 192.168.1.2. Artinya antara PC0 dengan PC4 berada dalam satu jaringan yang sama, yakni dengan net ID-nya 192.168.1. Dan hostnya adalah 1 untuk PC0, dan untuk PC4 hostnya adalah 2. Subnet mask kita berikan default, kita pilih, kemudian kita close. Nah, kemudian kita coba untuk komunikasi antara PC0 dengan PC4, kita bisa mencoba untuk ping ya. Kita klik, kemudian kita bisa masuk ke bagian command prompt. Kita bisa coba ping. Ping ini adalah salah satu
kode yang bisa kita gunakan untuk mengecek komunikasi kita dengan komputer lainnya apakah tersambung atau tidak. Caranya dengan mengetik ping kemudian spasi alamat IP address tujuan. Karena tadi saya berada pada PC 1, saya ingin ping ke PC 2, saya tulis ping 192.168.1.2. Kemudian saya enter. Nah, ketika nanti terkoneksi, di situ akan muncul pesan yaitu replay. Tetapi ketika sambungannya itu gagal, maka akan tertulis pesan request timeout. Nah, di sini sudah muncul pesannya adalah request timeout. Berarti di sini dapat dikatakan jaringan antara PC 0 dengan PC 4 tidak tersambung. Nah, itu dikarenakan jenis kabel yang digunakan salah. Nah, maka di sini kita perlu untuk menghapus kabelnya terlebih dahulu. Nah, kenapa salah? Karena PC 0 dengan PC 4 merupakan jenis yang sama, yaitu sama-sama PC, maka jenis sambungan yang harus kita gunakan adalah sambungan crossover. Sedangkan tadi saya menggunakan sambungannya adalah sambungan strike. Oke, kita pilih sambungan yang crossover. Kita klik lagi. Nah, otomatis di sini tanda bulat kecil ini akan berwarna hijau. Kalau tadi masih berwarna merah, kalau sekarang otomatis berwarna hijau. Nah, berwarna hijau ini menunjukkan bahwa jenis kabel yang digunakan itu sudah benar. Tetapi jenis kabel yang digunakan itu benar belum tentu ketika kita mencoba untuk mengkoneksikan jaringan itu bisa tersambung. Oke, kita coba ya untuk mengecek apakah sambungannya tersambung atau tidak. Kita coba ping ke 192.168.1.2. Nah, otomatis replay ya. Replay berarti antara jaringan PC 0 dengan jaringan PC yang keempat tersambung. Oke, sekarang kita coba untuk mensimulasikan lebih luas lagi. Kita coba dengan menggunakan bantuan switch ataupun hub ya. Oke, kita pilih dulu untuk perangkat switch atau hubnya. Oke, di sini saya pilih switch saja ya. Saya pilih switch. Saya pilih yang generik saja. Oke, di sini sudah masuk yaitu switch. Kemudian kita coba menyambungkan. Nah, karena kita akan menyambungkan antara PC dengan switch, maka kita harus menggunakan kabelnya adalah kabel strike. Ethernet itu kemudian kita sambungkan lagi dari PC 4. Oke, kita simulasikan dulu dengan menyambungkan dua buah PC ya dengan menggunakan alat bantu perangkat tambahan yaitu switch. Nah, kalau tadi kita sambungkan secara langsung, sekarang kita coba dengan bantuan switch. Nah, apakah tetap tersambung atau tidak? Ya, tadi kita sudah memberikan IP address ya pada PC 0 dan PC 4. Nah, kalau kita arahkan kursor ke PC 0, nanti akan muncul info ya. Info terkait dengan IP address-nya. Itu muncul ya, ada IP address-nya /24 ya. 92.168.1.1/24. Nah, di situ muncul /24 karena tadi kita menggunakan subnet masknya default yaitu 255.255.255.0. Oke, kita coba untuk melakukan ping ya dari arah sebaliknya dari PC 4. Kita coba ping ke PC 1. 192 168 1.1.1 ya. Karena PC 4 ke PC 1. Oke, ternyata jawabannya juga sama, yakni replay. Nah, berarti sambungan atau jaringan yang kita buat dengan menggunakan dua buah PC dan dibantu dengan satu perangkat switch itu sudah berhasil. Oke, yang selanjutnya kita kembali ke studi kasus yang tadi. Kita akan mencoba membuat simulasi jaringan dengan 30 PC. Nah, kira-kira kita harus menganalisa dulu untuk IP address-nya ya. Untuk IP address-nya saya berikan Oke, untuk IP address-nya saya berikan 192.168.1.1.
Oke, untuk subnet masknya, nah subnet mask ini yang harus kita hitung ya. Nah, karena kebutuhan kita adalah 30 PC. Nah, berapa nanti untuk subnet masknya? Nah, ini yang harus kita hitung. Kalau kita pakai subnet mask yang default yaitu 255.255.255.0 itu nanti slash-nya atau prefix-nya itu adalah /24. Kalau /24, maka nanti yang dapat tertampung. Nah, kita kembali ke tabel ini ya, tabel CIDR. Nah, kalau /24, maka jumlah klien atau PC yang bisa tertampung adalah 254. Sedangkan tadi kita pada studi kasusnya akan menyambungkan 30 PC atau 30 klien. Kita lihat di sini. Kita pakai yang kelas C ya, karena untuk IP address-nya adalah kelas C. Kita cari di sini, oh ternyata untuk 30 PC itu kita bisa menggunakan /27. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan kita menyambungkan 32 PC, kira-kira kita menggunakan slash berapa? Nah, kita lihat 32 itu kalau kita menggunakan /27 akhirnya yang bisa tertampung hanya 30 PC. Sedangkan 2 PC lainnya tidak bisa tertampung. Maka kita harus naik ke tingkat yang lebih atas, yakni kita menggunakan /26. Meskipun secara penggunaan /26 ini dapat menampung 62 PC atau 62 klien, tetapi itu tidak masalah ya, karena untuk kasus yang tadi kita harus bisa menampung 32 klien. Kalau kita pakai /27 masih kurang, sehingga kita harus naik tingkat di atasnya, yakni /26 yang bisa menampung maksimal adalah 62 PC. Tapi semuanya tidak kita gunakan, yang kita gunakan hanya sebatas 32 PC atau 32 klien. Oke, kita kembali ke soal. Jadi tadi untuk soalnya kita harus menyambungkan 30 PC atau 30 klien, maka kita menggunakan subnet masknya 255.255.255.224 atau prefixnya adalah /27. Oke, tadi sudah saya buat tabelnya seperti ini. Jadi kira-kira kalau kita akan membuat simulasi jaringan dengan 30 klien, nah, 30 klien itu kira-kira nanti seperti ini ya. IP address-nya 192.168.1.0 dan subnet masknya adalah, ini berarti prefix-nya adalah /27 ya. Subnet masknya nanti yang kita gunakan adalah 255.255.255.224. Oke, di sini sudah saya buat tabel untuk subnettingnya. Ini kalau kita mengacu pada rumus subnetting, tabelnya nanti ada banyak ya untuk kolomnya. Ya, kolomnya nanti banyak. Di sini saya hanya buat 3 kolom dan 4 kolom ini saya titik-titik karena terusnya masih banyak nanti untuk kolomnya. Oke, kita pergunakan satu kolom ini saja yang warna biru. Ya, karena warna biru ini sudah bisa menampung untuk 30 PC atau 30 klien. Dengan subnet masknya nanti adalah 255.255.255.224 dan untuk host pertamanya kita mulai dari angka 1 dan host terakhirnya dengan angka 30. Jadi nanti angka ke-31, 32 otomatis sudah tidak bisa tersambung ke dalam jaringan tersebut. Oke, kita coba ya. Terlebih dahulu kita coba untuk mensimulasikan untuk membuat sambungannya terlebih dahulu. Oke, kita hapus dulu untuk switch-nya. Karena nanti untuk switch-nya kita harus memastikan switch yang kita pilih itu memiliki port yang cukup ya. Oke, contohnya di sini kita simulasikan dengan 6 PC. Anggap saja 6 PC ini mewakili 30 PC yang akan kita bangun. Oke, coba kita pilih untuk switch-nya. Oke, saya pilih switch yang ini. Nah, kira-kira untuk switch yang ini portnya ada berapa nanti ya? Nah, ternyata switch ini portnya ada 24 port. Ya, kita bisa lihat di sini. Portnya ada 24 port. Ini kalau untuk 30 PC berarti kita kurang kalau 24 port. Kita harus buat port yang lebih banyak lagi. Kalau ini portnya tetap ada 24. Nah, solusinya kita bisa menyambungkan ya.
menyambungkan seperti ini. Oke, anggap saja ini 30 PC. Kita buat simulasi jaringannya dulu. Nah, karena satu switch ini hanya bisa 24 port, sedangkan klien kita, PC kita ada 30 port, otomatis kita membutuhkan 2 buah switch. Oke, simulasi jaringannya kurang lebih kita buat seperti ini. Pas Ethernet kita sambungkan ke switch, kemudian PC kita sambungkan ke fase Ethernet lain. Oke, anggap saja switch yang pertama ini sudah menampung 15 klien. Kemudian switch yang kedua ini menampung 15 klien juga. Oke. Oke, kemudian tinggal kita sambungkan ya antara switch dengan switch. Ya, jangan sampai salah karena switch dengan switch itu perangkat yang sama. Kita menyambungkannya dengan menggunakan kabel cross. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat topologinya, yakni untuk jaringannya kurang lebih seperti ini. Dan yang selanjutnya kita berikan IP address pada masing-masing PC. Kita berikan IP address-nya. Untuk PC pertama kita berikan 1. Nah, ini subnet masknya tidak lagi 255.255.255.0, tapi angka terakhirnya adalah 224. Ya, sesuai dengan tabel subnetting ini, 224. Oke. Kemudian yang lainnya kita biarkan kosong saja. Kemudian kita close. Untuk PC yang kedua 224. PC ini kita berikan 192.168.1.3 224. Oke, kemudian PC ini anggap PC ini adalah PC 3 PC terakhir ya. Berarti kalau 30 mulai dari 28 nanti. 1.28 224. Ini berarti 29. 92 168 C1.29 adalah PC yang terakhir 92 168 1.30 kita sudah memberikan IP dan subnet mask mulai dari PC yang pertama sampai PC yang terakhir. Oke, kita coba untuk melakukan ping ya, dari anggap saja dari PC 2 ini ke PC 4 ya. PC 2 kita harus cek dulu IP-nya berapa. PC 2 IP-nya adalah 1.3. PC 4 IP-nya adalah 1.2. Oke, kita coba ping. Ping 192.168.1.2. Ya, oke, berhasil ya, replay ya. Ternyata. Oke, sekarang kita coba arah sebaliknya. Dari PC4 ke PC2. PC2 tadi 3. Ya, hasilnya juga replay. Jadi tersambung. Sekarang kita coba antara PC yang sebelah kiri dengan switch yang pertama dengan PC yang sebelah kanan yang menggunakan switch yang kedua. Oke, kita cek PC yang ketiga ini titik 129. Oke, kita coba ping ke PC 0 ya, 192.168.1.1 IP-nya. Oke, nah ternyata juga replay. Sekarang kita balik dari PC 0 ini ke PC 3. Coba 1.29 ya. Nah, hasilnya juga replay. Jadi kita sudah berhasil untuk menyambungkan dari PC 1 sampai PC yang ke 30. Oke, sekarang misalkan ada PC ya,
ada PC baru, kita berikan IP di luar IP itu. Misalkan kita berikan IP 31, kira-kira bisa tersambung apa tidak ya. Coba masukkan PC baru di sini. Kita berikan sambungannya. Secara sambungan kabel memang masih tersambung. Tetapi ketika saya memberikan IP address, oke, kita berikan IP address di luar ring IP-nya ya. Satu titik, karena untuk subnet mask ini hanya bisa menampung sampai 224. Sekarang kita berikan PCI dengan nomor 30. Nah, yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah error 31.224, kemudian ketika saya close, nah yang terjadi adalah invalid IP for this subnet must enter. Nah, artinya untuk IP 31 itu tidak akan bisa masuk. IP 31 tidak akan bisa masuk ketika kita menggunakan subnet mask 224. Karena dengan menggunakan subnet mask yang belakangnya 224 hanya bisa menampung 30 PC ataupun 30 klien. Jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di grup. Nanti akan kita bahas sama-sama di grup. Dan kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Insya Allah di minggu yang ke-15, pertemuan terakhir, nanti akan saya jelaskan terkait dengan bagaimana kita membuat simulasi jaringan dengan menggunakan NetID yang berbeda, atau bisa dikatakan jaringan yang berbeda itu kita sambungkan menjadi satu jaringan yang sama. Dan nantinya akan kita gunakan bantuan atau tambahan alat yaitu router. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.